Kok gue? Iya, kameranya ke lo. Aduh, Dok, sorein. Iya aja. Dok, Bego, opening goblok. Udah mulai langsung. Gue. Iya, opening. udah belum sih? Udah itu goblok. Udah. Belum, bego. Udah. Nah, iya, cocok. Sip. Balik Nah, lagi. gitu. Tok. Squid Game lo. Kamera Liatin. diem. Syuting goblok. Oh. iya. Oke. Tok kaku. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh punya apa gue? Gagal satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngentot. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh aku. Oke, balik lagi sama gue, balik lagi dengan kita semuanya. Selamat malam. Hari ini kita akan ngebahas lagu dari Lagu Mas Anji. Anji. Yang sekarang enggak gitu. Mm-mm. Yang sekarang lagi Gak denger kan ya? Iya enggak denger. Mas Anji. Dipotong aja. Jadi sekarang kita akan bahas lagunya Mas Anji Yang berjudul. yang berjudul Menunggu Kamu. Tar lu toh. Kita harus juga kasih support. Oh ya. Iya, kita harus juga kasih support. Kita support juga buat Mas Anji. Yang sedang menjalani proses apa ya namanya ya? Rehabilitas. Rehabilitas. Semoga Mas Anji juga selalu sehat, diberkati dengan Allah ya kan. Dan bisa membuat karya-karya terbaru lagi. terbaru. Dan kita juga bisa mendengar karya-karya beliau Dan lagi. bisa menikmati karya-karya beliau. Betul. Semangat Mas Anji menjalani hukumannya ya. Bukan hukuman lah, gue jangan bilang hukuman lah. Enggak enak. Iya sih. Apa ya? Menjalani prosedur hukum ya. Prosedur hukum. Prosedur hukum yang sudah ditetapkan ya. Dan rehabilitasi kok, bukan di penjara kok. Iya, ya, tetap jadi musisi yang hebat dan top. Mantap. Mantap. Oke, lanjut. Kita Lanjut. masuknya langsung ke lagu, tapi ini lagunya keren nih. Menunggu Kamu. Oke, Nah, menunggu ini. kamu. Langsung terus ke verse yang pertama. Emang kita nggak mau cerita-cerita dulu. Tar dulu. Bacain dulu cerita. Oke. Gue aja. Gue pokoknya chorus ya ntar. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Gimana guys? Tapi ini khusus Jika aku bukan itu nanti liriknya. Oh iya. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati. Jadi dia selalu menguatkan hati kalau untuk kali ini dia pasti bakalan yakin ya kan. Yakin dalam arti yakin bisa menunggu seseorang untuk kembali. Iya. Atau tidak dia yakin akan sesuatu yang masih semu. Tapi dia tetap punya keyakinan. Ini juga apa tawakal juga. Iya. Salah satu tawakal juga. Kenapa gue bilang tawakal? Kenapa tuh? Karena dia percaya sama yang tidak pasti, Iya. yang belum tahu arahnya, atau enggak dia belum yakin atau dia belum tahu bakalan berhasil atau tidak. Iya enggak? Tapi dia tetap yakin. Terlihat dari liriknya ini, ya kan? Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Penantian ini akan terbayar pasti. Iya. Mau apa ya? Antara terbayar atau enggak itu masalah belakangan. Iya. Artinya Proses tidak mengkhianati hasil. ya proses tidak akan mengkhianati hasil gitu loh. Untuk kebanyakan Bener dong ngomongnya. kayak kita gitu loh. Apa ya? Suka sama cewek tapi ceweknya orang gitu. Dibilang suka sama cowok guys. Suka sama cewek. Takut gua. Suka sama cewek tapi ceweknya orang. Gitu. Sedangkan Gue speechless dong. sedangkan cewek itu masih pacaran, belum menikah gitu. Menurut lo salah gak? Lo enggak, kita berbicara logika, kita berbicara masalah rasa. Menurut lo salah nggak? Belum nikah. Yes. Ofensif apa enggak? Lo enggak, gue nggak mau bahas yang itu. Enggak ofensif, maksudnya cowoknya ini deketinnya terus gak walaupun tuh tahu cewek itu punya cowok. Bebas. Nggak salah.
Kenapa? Masih pacaran. Masih pacaran. Kata-kata itu sebenarnya gue benci. Iya, Gus, lah oke. Kalau lu bilang nggak salah, setuju juga sih gua. Karena pada dasarnya kan rasa suka ini kan kita nggak bisa ngontrol. Iya, betul lah. Gitu. Nggak bisa dihanatin juga. Nggak bisa dihianatin juga. Walaupun iya masalah suka ya udah suka aja gitu loh. Minimal dalam hati. Kalau tidak terlisan. Minimal Nggak dalam jadi, hati. nggak jadi masalah buat gue karena memang ketika gue suka sama cewek ini udah punya pacar ya udah ya kita berteman dengan cewek ini ya terkadang kita memberi perhatian ya sebagai teman kita juga nggak tahu dia menganggapnya seperti apa. Kalau lu gitu ya? Ya kan ya enggak kan kita teman. Iya. Salah dong, salah nggak sih gitu. Kalau gue nggak. Salah nggak sih gitu. gitu. Sakit. Maksudnya Sakit. Kalau gue kali gitu terlalu sakit. oh iya gue paham. Iya, kalau lu gitu kan? Karena gini. Kalau gue harus bisa bedain gini loh. Artinya gini, gue harus tahu sukanya ini ngepet. Sukanya ini gue harus tahu koridornya gitu. Harus tahu koridornya. Dalam artian gini, oh iya dia punya cowok. Oke, gue suka. Iya, gue suka. Iya, betul. Oke, tapi ketika gue WA kasih perhatian, jangan pernah mengharap. Betul. Itu maksud gue, makanya gue biasa aja gitu loh. Tapi ketika memang itu takdirnya sama gue, dia pasti akan lepas kok. Oh gitu. Kan kita ke depan gak ada yang tahu terus. Iya benar. Bener gak? Iya emang gue menyalahkan. Iya. Kok ngotot? Lah enggak. Harusnya marah. Gak bercanda goblok. Itu gitu. Iya bener, nggak salah. Cuma kenapa orang selalu bilang salah? Oke, gue suka lagi. Gue pernah nonton di video tok gitu. Ada yang berbicara masalah cinta itu. Lo saya cowok nih, atau enggak lo cewek gitu, cowok dan cewek gitu. Ketika lo punya pacaran nih, terus lo punya cewek lain atau enggak lo punya gebetan lain, apakah itu bisa dibilang selingkuh? Gimana? Lo di pacaran, atau lo dekat lagi sama cewek, apakah itu bisa dibilang selingkuh? Deketnya dalam konteks apa nih? Ya bisa aja gebetan. Gebetan nih. Nah, setelah gebetan, kalau juga emang gebet emang pengen punya dia juga, pengen memiliki dia juga, atau seperti apa? Kalau dia sih bilangnya sih itu bukan selingkuh, namanya masih pacaran kok. Iya. Kalau udah nikah baru lo ngomong gitu, lo bisa bilang lo selingkuh. Kadang, nah ini dua persepsi yang berbeda ya. Iya, karena kan gue pernah ngebahas kalau itu kan gue bilang kan. Iya. Bedanya pacaran sama TTM ini apa sih kasarnya gitu? Iya. Ya kan kita nggak punya ikatan sah secara hukum gitu loh. Toh kalau gue bicara lo, gue suka. Contoh kayak lo punya mobil, keren mobil lo, terus gue bagus, gue suka mobil lo gini, mainan gitu loh. Salah gak? Enggak kan? Gitu, halnya kayak gitu aja. Iya. Kalau kayak gitu sih, menurut gue gini, balik ke pribadi masing-masing ya. Karena nggak semua cowok tuh yang se-free kita, yang nggak sebebas kita, bener nggak? Iya dong. Ya kalau contoh ya, kayak lu pernah bilang dulu, si ini cantik terus, cewek lu cantik terus. Iya, makasih. Karena gue orangnya nggak perasaan banget, tapi ada temen gue punya cowok, ya kan? Cowoknya itu overprotective. Nah itu yang bahaya. Kenapa gue bilang bahaya? Dia toxic. Sorry ya. Toxic gue bilang. Toxic kenapa? Kenapa gue bilang toxic? Dia belum jadi istri lo, tapi lo udah membunuh karakter dia dengan ngurangin aktivitas yang selama ini sebelum lo kenal dia itu harus lo kurangin aktivitas itu. Jadi yang tadi gue bilang ya berbeda perspektif. Jadi kalau menurut gue itu toxic relationship itu ketika lo menjalani suatu hubungan tapi lo dituntut tidak untuk jadi diri lo sendiri. Iya. Oke, kalau emang tuh ceweknya tukang selingkuh atau nggak player, ya udah bebasin dia. Kalau emang dia milik lu, dia pasti akan sadar. Dan lu kalau misalkan ketemu pasangan yang se-free itu, jangan pernah dilarang-larang. Karena namanya udah punya niat selingkuh, mau gimana nih selingkuh? Percuma, lu mau larang-larang kayak gimana? Karena dia pasti akan mencari cara terus. Tapi kalau lo bebasin, ketika dia mengkhianati kebebasan yang lo berikan, ya udah berarti dia bukan yang terbaik buat lo. Iya dong. Nah, kalau misalkan dapat orang yang baik, terus lo bebasin dia nih, atau nggak lo kekang dia,
tanpa lo harus kekang, dia pasti nggak akan pernah menyambut orang lain. Walaupun lo sebebas-bebasin dia, walaupun lo nggak seperhatian dia ke dia gitu, tetap dia akan menjaga hatinya. Ini dua perspektif. Karena tadi gue bilang kan, kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau misalkan dapat yang player, ya lu suka sama dia, ya lu juga harus ikhlas menerima sifat dia kayak gitu. Iya dong. Iya. Harus fair. Iya, penantian ini akan terbayar pasti. Ya udah lu mencoba berpikir positif aja. Iya dong. Iya. Karena dia pasti akan berubah. Kalau lu percaya itu. Iya, tanpa harus dilarang. Kalau menurut gua. Iya. Ya benar gitu loh. Karena apa ya? Ketika kita berpacaran malah semakin sekat-sekat. Enggak boleh gini, enggak Iya. boleh main ini. Aduh. apa ya? Gila, kita bukan Raja Namrud gitu. Lau bukan Fir'aun, men. Iya kan? Iya. Lu suami bukan. Iya. Gitu loh. Lu udah ngelarang-larang dia gitu loh. Bos, di kuliah gue bilang. Jahat gak sih kayak gitu? Orang tuanya nguliahin biar dia punya karir, tiba-tiba dia kerja lo larang. Gak usah, dia punya teman banyak, dia kerjaanin lo larang. Ya jujur gue kalau tahu gitu ya freak buat gua. Kalau gua pribadi, Iyalah gitu loh. Karena kalau gue pribadi ya ketika kita dapet cewek yang free, yang bebas, ya udah biarin aja. biarkan dia mengekspresikan dirinya sendiri. Total gitu. kalau dia capek juga berhenti sendiri kok. Nah, betul. Gue setuju. Iya. Lu nggak usah harus banyak nuntut, nggak usah harus banyak protek gitu. Dan kalau kita udah bener suka sama cewek itu ya udah terima aja gitu loh. Nextnya ke depan dia udah dapet cowok, alasan dapet cowok lain lagi nih, terus dia ninggalin lu, ya udah berarti memang masalah sudah selesai dengan dia. Iya. Gitu loh. Itu karena apa? Itu konsekuensinya ketika lu berpacaran sama tipikal wanita atau cowok yang seperti itu. Iya, betul. Jadi ya udah terima konsekuensi aja gitu loh, nggak usah harus yang ngelarang A, B, C, D, E, F, G. Buatku sih aneh gitu loh ya. Kita punya teman, kita diblok teman-teman gue, tapi lo yang ngeblok. Iyalah, itu maksud gue gimana anjing? Jahat maksud gue gitu. Iya, buat gue sudah nggak sehat sih Itu buat gue. nggak sehat. Nggak Jangan pernah memulai sesuatu yang nggak sehat dan nggak baik, karena nggak akan berakhir dengan baik. Iya. Walaupun berakhir dengan baik itu menurut Anda. Takutnya berakhir dengan baik akan keterpaksaan. Ya, nggak usah di underbot itunya. Pokoknya Kita nggak mau ngomong ya? Kita nggak mau ngomong. nggak usah. Kalau keterpaksaan nggak usah ngomongin keterpaksaan. Karena gue muak. Emang gue orangnya nggak suka maksa dan nggak suka dipaksa. Iya, Gitu. iya. Beda kalau yang lain. Iya, gitu. oke. Kalau yang lain dipaksa gue suka. Kayak episode kemarin ya, bahas misalnya mimpi gitu ya. Mimpi dipaksa enak loh. Lanjut. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi. Pada siapa rindu ini kan ku beri, pada siapa rindu ini kan ku beri. Berarti kan dia tetap yakin, walaupun tahu kesempatannya itu atau persentasinya itu kecil, karena dia sangat mencintai gitu. Iya. Dan dia percaya pasti bakalan dapet happy Iya. ending, kebahagiaan. Iya, maksudnya gini lah, tetep lah kita nggak usah terlalu berharap masalah happy ending dulu gitu loh. Artinya memang, maksudnya balik lagi yang gue bilang tadi gitu loh, rindu suka sama cewek ya udah. Artinya begini, jangan terlalu berlebihan. Iya. Artinya itu ketika lo berlebihan pasti akan ada sakit yang mendalam. Iya. Kalau gue lengkapin lagi. Kalau gue mikir gini, ada dua kemungkinan. Gue selalu logis sih ya. Antara hitam dan putih. Gue selalu berpikir gini. Ketika gue merasa seperti ini, gitu, gue akan merasa bahagia. Tapi gue nggak akan mikirin kebahagiaan yang akan gue dapat. Iya. Gue akan berbalik. Ketika gue nggak dapet, gue hancur kayak gimana? Kalau gue, iya dong, karena gue gambling nih, gambling perasaan nih. Kalau nggak disambut, ya udah. Kalau tersambut, alhamdulillah. Kalau nggak disambut, ya oke, gue galau, nangis, sedih. Tapi kita harus waktuin kapan untuk bisa seperti itu. Kita bikin probabilitas sendiri gitu dalam hidup kita, dalam Tapi cara tetap ya, berpikir kita. tetap gini, tapi tetap lihat lawan kitanya juga. Katanya
lawan maksudnya ceweknya ini juga itu harus dilihat juga gitu loh. Itu yang paling penting karena kalau kita udah tahu lawannya seperti ini, kita bakal tahu strateginya seperti apa. Jadi gamblingnya pun kita juga nggak yang asal main gambling. Iya, gitu. betul, selektif. Nah, kebanyakan kan orang kan gambling asal main gambling aja. Iya sih. Gitu loh. Kebanyakan orang seperti itu gitu loh. Gambling ya asal maju, gedor, dadadadadad. Kira Sakit hati nyantet. sakit Buset. hatinya. Wah, ini belum banget anjing. Gila, sakit hati nyantet aja. Kelar dong hidupnya. Lu sayang tapi membawa maut ya. Wah, mau. Sayang tapi membawa maut, anjir, ngeri dong. Oke, next. Next ya. Masuk ke chorus. Chorus. Danang. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Anjay. Lo gila kan, lihat aku sayang yang sudah berjuang. Hey lu cewek, lihat gue dong. Gue udah banyak lakuin hal. Kenapa sih lo nggak lihat hal yang gue kodein, lo nggak ngelihat hal yang gue lakuin dari A B C D? Kenapa di mata lo ini selalu melihat diri gue ini itu salah? Gitu, melihat diri gue ini, oh gue egois. Why gitu loh. Kebanyakan seperti itu yang gue lihat. Bukan semua ya, tapi cewek yang pernah gue temuin katanya gitu. Banyak kok. Katanya banyak, makanya banyak hal yang gue oh ini nggak jadi, oh ini nggak jadi. Ya itu tadi gitu loh. Karena itu gitu. Menunggumu datang, menjemputmu pulang. Anjing itu pernah sih gue bangsat sih. Itu kalau gue korelasinya Gimana? Iya kayak gue jemput dia untuk pulang gitu. Hujan-hujanan enggak? Parah sih, hujan-hujanan sih buat Sama dong. anjing. Gue jalan Saksinya hal ke Kalideres anjing, ke Kalideres cowok jemput tuh cewek bangsat sama iring-iringan sama temen gue ini temennya mantannya dia nih bangsat. Gue tahu deh. Set sampai Kalideres. Adiknya temen gue tuh. Iya. Nggak salah bisa dituin. Tet. Tuh pulang sama dia, gua mau koper dia bangsat. Mau berangkat dulu, gua nganterin. Sampai Damri. Gua anterin tuh, hujan-hujanan tuh kan kayak gue kayak anjir gimana gitu. Kayak berharap Iya. FTV banget. Dan gua menunggu dia pulang. Gue jemput men anjing asli. Itu gue lagi sibuk apa dan gue tuh ngalihin jadwal gue tuh. Gue jalan tes. Itu parah sih. Gue tahu sih rasanya. Kan? Cuman menunggumu datang menjemputmu pulang anjing. Gue udah nunggu dia datang, terus anjir. Datang. Lu kebayang kan kayak kalau di film-film keluar dari bus anjing. Dia ketemu dia jebret anjing, jogroknya di motor rumah tuh bangsat kalau anjing. Iya sih, gue tahu perasaan lo tuh. Ya mungkin gini, mungkin itu nggak salah dia, atau begini, mungkin itu salah gue. Kenapa tetap berharap? Ya itu yang gue bilang tadi. Kan? Kenapa itu tadi? Kita nggak pernah naruh koridor gitu loh. Iya. Kita nggak bikin sekat dulu Sekat nih dulu. gitu loh. Dan mungkin juga kenapa sih dulu sebelum itu gue nggak nembak dia selesai. Ih goblok, sama gue juga pernah kayak gitu SMP. Kenapa sih gitu loh? Setidaknya walaupun ditolak, setidaknya walaupun pas lo jemput dia, ya udah gue jemput dia karena teman atau gue pernah suka sama dia, udah selesai. Iya. Gue juga pernah kayak gitu SMP. Jadiannya sama temen tongkrongan mana 4 tahun lagi, lama banget anjing. Iya akhirnya itu pulang bisa terus kebut motor gue seret. Iya. Gue pernah ngerasain. Aku sayang menjemputmu, salah. Menunggumu Menunggu. datang. Bukan. Lihat aku sayang yang Yang sudah berjuang. Cina naik motor tuh. Menunggumu datang menjemputmu pulang. Udah jemput, pulang diri. Pulang diri gue mah koper bangsat gak lu anjing. Anjing. Ingat selalu. Ingat aku. Ingat selalu. aku sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi
menunggu kamu di sana di rumah gitu. Anjing. Ternyata lu punya kisah kayak gitu juga ya Toy. Gue baru tahu. Set galau anjing. Bajingan. Cocok. Itu gue minum apa? Gue minum teh cup terus anjing sebelum Zaman dulu, teh cup. Bro, lo kali deres jam 2 malam, pikiran gue apaan? Anjing gue enggak datang ngeri dipalak doang. Iya sih. Tapi tahu jalur situ kan. Tapi lu beraniin itu. Yang gue beraniin itu Iya. karena ketika Guntar boncengan sama dia mau ada apapun ya udah gue sekut gitu loh. Iya. Karena gue punya ada yang harus gue lindungin gitu. Baru gue mau ngomong karena lu melindungi sesuatu yang berharga pada Iya saat dong. itu. Ini cok anjing Jupiter gue sebagai kenangan. Suwe. Shit lah. Untung kalau gue yang dijemput Iya. pas pulang dari Malang. Ya Allah. Cuman dia itu apa ya? Jadi pembelajaran gue gitu. Profesional akan mungkin perasaan. mungkin perasaan gue yang terlalu berlebihan kepada dia, dan kenapa sih gue nggak yang banget menonjolkan bahwa gue suka sama dia. Karena kan gini terus, cewek itu kan kalau belum percaya kan dia nggak akan cerita gitu. Iya, Segala betul. macam. Gitu. Ya mungkin ya itu kebanyakan sih mungkin itu salah gue ya. Bukan berarti itu salah cewek, ngapain sih udah dijemput Januari kenapa sama orang lain boncengan. Enggak. Itu mungkin kesalahan terbesar tuh dari guanya, bukan dari seorang wanitanya. Intinya itu. Iyalah, kita yang salah, jangan pernah menumpahkan kesalahan kita kepada orang lain. Iya. Gitu. Introspeksi diri lah. Iya, introspeksi diri aja. Terus ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Di sini ya kalau untuk genggam sih belum kali ya. Waktu itu mungkin dia belum menggenggam hati gua. Tapi ya adalah perasaan lah, nggak bohong sih. Iya, maybe yes, maybe no, I don't know. Ya, I can feel that. Iya. Kayak Damn. Anjay, bad boy. Deep banget gitu. Deep banget. Ini sadis keluar lagi bahasa. Anjay. Terus aku akan pergi menunggu kamu di sini. Memang sih waktu itu memang gue selalu nunggu dia gitu loh. Wah, Kayak lu selalu menunggu Tok. iya, gue Wow. nunggu. Iya, aku selalu nunggu dia. Tapi kalau sekarang gua rasa lu udah nggak menunggu orang ya. Nggak usah panjang ke situ-situ juga. Enggak, maksud gua Itu bukan dulu. mancing lo goblok. Karena pengalaman lu ini. Jadi pernah sih lu kayak ngerasa udahlah gua nggak mau kayak gini lagi gitu loh. Iya, itu akhirnya introspeksi gue akhirnya apa? Gue jangan terlalu berharap, gue nggak boleh memiliki hope tuh yang lebih. Yes. Gitu loh. Artinya ya udah, kita deket sama cewek atau kita suka sama cewek, yaudah kita kenalan, kita ngobrol biasa aja, masalah kita suka, yaudah suka selesai. Ketika balik lagi gitu loh, lihat lawan kita, mungkin kala itu gue nggak tahu strategi. Ya. Menurut gue ya, mungkin kalau itu gue nggak tahu strategi karena kan berbicara orang kita mungkin gue ke orang itu gue nggak tahu pola ya. Iya, dulu ya. Nggak tahu pola orang seperti apa. Dia bakal nyambut apa enggak gitu. Iya gitu loh. Kan beda sama sekarang. Oh lawan main gue seperti ini. Oh lawan gue orang nggak sapioseksual atau orang gue seperti apa bla 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 bla. Oh cara gemblengnya seperti ini. Oh, kan ada juga ya kan ada cewek yang tiba-tiba kita datang jebret. Kok kamu datang sih gini seneng. Ada juga kan yang gitu nggak suka. Apaan sih? So asik lu. Nah kan gitu. Anjay ada. Ya kan? Jadi kan kita dari situ gue belajar. Oh kalau deket cewek kayak gini gue harus begini, deket cewek seperti ini gue harus begini. Iya, betul banget. Seperti Kita itu. jangan menyamaratakan ya. Jangan menyamaratakan karena sifat orang beda-beda. beda-beda. Kita Anak nggak muda bisa aja. menyamaratakan semuanya Nggak gitu. bisa. Tapi kalau gua pernah tuh nyanyiin satu lagu ini nih, tapi disclaimer dulu ya, maksudnya gue izin dulu sama yang punya lagu. Jadi rubah lirik dikit mas, ya kan. Jadi kalau gua sama, nada juga sama. Kalau gua ganti lihat aku sayangnya gua ganti. Apa? Mama Oh. yang sedang berjuang menunggumu datang. Bener kan nih mama? Mama, bener. Bener ya? Bener, gue nyanyiin ke dia, gue nyanyiin ke orang itu mama dan dia. Oh kata ganti. Iya. Oh kata ganti. Mama, gue beneran. Oh gue kira lu bilang gue panggil mama. No. Gue pikir makanya Kayak bilang sampai sekarang
down gue gitu ya kan. Sampai yang dulu gue down banget kayak sampai malas hidup gitu. Jadi dengerin lagu ini bukan ke pacar. Iya, Nyokap tapi ke gitu. nyokap lo ya. Kalau almarhum nyokap ya. Iya, gue ganti lihat aku mama Ah. yang sedang berjuang menunggumu datang menjemputku pulang, ingat selalu nama hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu mama di sini. Jadi kayak ibaratkan gue berharap banget malaikat Israfil itu ya kan, Israel pas mau nyebut nyawa gue tuh berubah jadi mak gue nih. Iya gitu. Gue sayang banget sama dia. Sekarang gini lah, seorang anak manusia yang gak sayang sama nyokapnya gitu loh. Artinya gini, Kenapa jadi ke mak gue? Kenapa jadi emak? kan lo yang ngebahasnya, lo nggiringnya ke situ. Lo kan ikutin penggiringan. Tapi enggak, kalau gue kan cuma bilang gitu doang, kagak usah dibahas. Iya, maksudnya kan balik lagi gitu loh. Goblok. Dalam universal. Gak jadi nangis gua. Dalam keuniversalan ini kan, kita kan rasa cinta, rasa menunggu, rasa kasih sayang, rasa yang. Nah, ke mama baru lo boleh lo lebihin rasa kasih sayang lo gitu. Karena memang seorang ibu nggak akan mengkhianati. Iya. Gitu. Iya. Nggak bakal mengkhianati anaknya kecuali anak tiri, anak pungut. Anak pungut yang udah dipungut tadi disayang banget. Lu iya. Karena ibu tiri itu jahat belum tentu. Iya. Belum tentu, karena sifat orang itu beda-beda. Artinya begini, memang kebanyakan ada yang seperti itu, identik karena lu bukan anak kandung gue, gitu. Tapi kita nggak bisa melihat itu secara apa ya, secara gambiang gitu loh. Iya. Lu boleh ngomong kayak gitu, lu udah ngerasain belum? Iya. Gitu loh. Betul. Ibaratnya lu bilang MLM jelek, tapi lu belum pernah nyemplung. Lu Iya. nggak tahu sistem kerja, lu komen, dongok kan? Ya iya kan emang kelebihan orang kita begitu. Nah itu dia, makanya kita ajak yuk, kita sama orang dengan siapapun jangan berpersepsi jelek gitu loh. Kalau kita belum tahu faktanya seperti apa, Iyalah. ya kan? Karena gini loh, setiap orang ini sekeras-kerasnya hati itu kan bisa lembut, Bisa remuk lah. bisa remuk, bisa lembek, ya kan? Ya udah, doain aja yang terbaik walaupun dia jahat, walaupun susah. Gua aku itu susah. Iyalah. Susah. Dan butuh waktu yang Butuh waktu yang bertahun-tahun. Iya, Butuh rada waktu yang bertahun-tahun dan itu pasti dan itu real. Iyalah. Gitu. Gitu. Tetapi ketika kalian mendapatkan seorang ibu tiri tapi dia masih sayang sama kalian, bersyukur. Bersyukur. Betul. Gitu. Betul. Bersyukur. Jangan kemakan ngomong orang bahwa ibu tiri itu jahat, bersyukur. Iyalah. Stack mom ya. Goblok banget. Bahasa Inggrisnya begitu toh. Iya. Salah nggak? Enggak salah. Enggak salah kan? Salah nggak dong? Iya. Kalau aku tingkat judul anjing. Traveling judulnya ke website langsung. Iya, contoh simpel deh. Contoh lo lihat warganya Anang sekarang. Baik-baik aja, seneng, happy, fun. Kasih sayangnya lebih. Iya. Gitu, kayak gitu Iya. lah. Jangan merasa takut ya. Jadi nggak usah takut. Karena gini loh, ke depan itu kan gue. Terus sekarang begini, simpel. Ketika Kenapa jadi kemah ya? enggak, kalau gini, ketika nyokap kita nggak ada, bokap kita sendiri. Lah, sekarang gini loh, bokap kita kan juga pengen. Ya, biologisnya, Bener kan? kebutuhannya. Masa kita larang terus? Iya sih, nggak Gitu bisa loh. juga. Kalau lo gue larang gimana? Kristal. Duh, bener kan? Iya kan? Kita mikirnya situ aja loh. Bapak seneng itu ya semua kasih. Gue nggak pernah apa ya ngelarang. Tapi teman kita ada tuh nikah belum tapi udah jadi kristal. Masih muda lagi. Banyak main karambol. Iya kayaknya. Ya, Kalau kalau 3 terus kan. 3 menit. Ngobrol 3 menit aja urusannya. Blok. Ya kalau menurut gue sih seperti itu ya, kalau kita berbicara masalah ke orang tua gitu loh. Artinya balik lagi, sayangnya kepada cewek yang kita cintai, kita yang suka sama cewek yang gak usah berlebihan lah, gak usah yang kita sewajarnya aja gitu loh, sewajarnya aja gitu loh, gak usah sampai yang gua harus dapet kayak gini. Iya men, boleh lo kayak gitu, boleh, cuman lo harus tahu strateginya. Bucin, budak cinta itu gue kesel banget sama kata-kata itu sebenarnya ya, tapi gue nggak ngerti kenapa jadi tren budak anjing. Alas kaki
laki-laki cinta sama perempuan yang bukan ngelahirin kita, yang bukan berdarah-darah untuk kita gitu. Makanya gue sulit diatur. Bahkan mantan gue suka bilang, kamu susah diatur. Bahkan mak gue dulu bilang, tolong bilangin Fajar dong, ini gini. Ditanya balik, Bu, ibu siapa ini Fajar? Ibunya, ibu aja nggak didengerin. Apalagi saya yang bukan darah dagingnya. Iya gak? Ya gue, ya itulah kekerasan gue kalau gue udah AA gitu loh. Bukan berarti gue itu durhaka ya, bukan. Karena gue itu waktu itu ya suka semaunya sendiri gitu. Di lingkungan gue juga gitu. Bukan ke orang tua, kalau ke orang tua insya Allah lah. Pernah sih ngebangkang, tapi ya udahlah gitu. Setiap anak pernah lah, setiap anak pernah ngelakuin hal itu. Iya, jadi kayak gitu. Jadi ya karena gue orangnya konsisten banget akan apa yang gue mau, ya kasar ya, emak gue aja nggak gue dengerin gitu. Apalagi lu. Iya. Gue selalu bilang gitu sebelum mak gue minta tolong kan sama tuh cewek, sama mantan gue. Gue bilang gitu. Ketika gue sama pasangan gue diatur-atur, ini gue. Iya. Gue masih sendiri gitu. Lu masih pacar gue, ngapain? Iya dong. Mak gue yang ngomong, gue pasti diem. Nggak ngebantah, tapi gue ngelakuin. Kan gue nggak bantah, nggak debat gitu kan. Kalau gue emang orangnya tuh suka nggak begitu suka debat sama orang yang gue sayang ya. Karena gue nggak mau melukai hatinya, kecuali sama lawan bicara. Debat, kita forum debat atau kita bahas topik, gue sangkal mulu. Kalau boleh ngegas. Iya dong. Tapi kalau orang tua kan nggak. Paling gue cuma gitu doang gitu kan. Tapi pas keluar rumah, udah amat. Gitu. Ya. Ya, dari lagunya Anji terus, dari lagunya Anji ini pesan apa yang lo dapet? Percaya diri, gak percaya diri itu gue rindu banget sama percaya diri kayak gitu. Percaya diri lah ini. Kenapa gue bilang gak percaya diri? Ya tadi bilang. Walaupun hasilnya bad ya. Beda. Yang penting kita berusaha dulu. Beda. Beda. Anjay. Enggak, kalau menurut gue gini toh. Ya proses sih nggak mengkhianati hati, tapi kan tadi lo bilang ya, gue kutip omongan lo yang tadi, lihat dulu nih orangnya pantas nggak diperjuangin gitu. Iya. Nah itu yang bikin gue takut sampai sekarang. Lo pernah selalu nanya kan, lo berdua nih Edo, Darto sama temen gitu, sampai kapan lo harus kayak begini, sampai kapan lo? Because I'm afraid. Mobil. Gue pernah terluka gitu. Because lo mobil. Afraid anjing. Iya udah. Iya, kayak gue pernah terluka akan kepercayaan diri gue yang terlalu sangat besar kepada seseorang, bukan kepada Tuhan gitu. Bahkan waktu itu gue akuin, gue menomorduakan Tuhan, kepercayaan gue. Nah, kan harusnya gue merayu Tuhan. Berarti kan itu salah satu faktor. Iya. Kayak ya udahlah. Jadi sekarang gue kayak hampa aja, gue nggak mau berharap lagi. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindu? Iya. Padahal gue punya pesan tersendiri loh. Lagunya beda. Lemes gue langsung Sama bad mood gue. Entar gak dapet AdSense nih kok. Oh iya. Lanjut terus. Karena AdSense kita ngebanting naturalisasi. Bodo amat. Hampa terasa diriku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Jadi pesan lagu dari Ari Lasso apa nih, Dos? Enggak, kesini marah lagi. Tuh lebih cemburu tuh. Oke. Kayak Mama Gang. Mama magang nih. Mama magang gimana terus anjing? Mama Gang. Oh, Mama Gang. Gue kira Mama magang anjing. Mama Gang. Gue kebayang mak gue magang anjing. Jadi emak anjing. Magang jadi emak. Ya, kalau dari gue pesannya bener yang gue nambahin dulu. Oh belum anjing. Jadi
kayak ibarat kan ya kembali lagi kalau ya semoga aja bisa diambil dari pengalaman gue gitu ya kan. Jangan pernah menaruh 100%. Jangan pernah naruh 100% kepada manusia. Gitu. Jadi harapan kepada manusia itu jangan pernah 100%, karena yang taruhlah 50% sisanya yang mengabulkan, yang maha kuasa. Gitu aja sih kalau saran gue. Gitu. Percaya 50%, 50%-nya dibagi lagi, percaya kepada orang tua. Karena orang tua enggak bakal mengkhianati kita gitu kan. Karena orang tua juga punya batin, namanya anak sama ibu kan. 30 lah ke orang tua, 20-nya lu berdoa. Biar apa? 50% yang sisanya itu biar Tuhan lah yang mengabulkan, membukakan jalannya, mempermudah cara lu. Tuh. Ya, kalau dari gua apa ya pesannya? Pesannya Es teh manis 2. Es teh manis 2, pecel lele 1, burger 1, Bang. Ih, pecel lele makan burger. Iya, lu belum lihat lele makan burger kan lo? Iya. Ya. Oh, lu kebayang gak lele makan burger gimana ya? Makan burger toh. Aduh, Cibi Markocang. Iya. Pesan dari gue itu tadi bener lo bilang gitu. Jangan terlalu berharap, balik lagi gue ingetin, jangan terlalu berharap, jangan terlalu ngotot gitu loh untuk mendapatkan cintanya orang, karena cinta itu nggak bisa dipaksa menurut gue. Karena cinta itu kita berbicara masalah rasa gitu. Iyalah. Karena pikiran itu nggak bisa merasa dan rasa itu nggak pernah bisa berpikir. Keren. Lu dapat sendiri apa ya? Dapat kata orang? Loh, kan gini, lo punya rasa lo bisa berpikir nggak? Enggak lah. Nah, pikiran lo pernah bisa merasa nggak? Enggak. Kok lu keren kata gitu? Gitu. Keren. Gitu. Ibaratnya lo nggak bisa mengendalikan diri lo sendiri. Iya. Apalagi kalau berbentuk rasa ya. Iya bener gak? Iyalah. Iya, masa rasa bisa mikir? Nggak bisa. Makanya kita ketika cinta sama orang, kita bisa gila. Kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Iya juga sih. Gue nggak mau. Tetapi ketika kita menggunakan rasa itu, kita gila juga. Tetapi kita juga, kalau menurut gue, harus berpikir juga. Iyalah. Untuk strateginya. Iyalah. Gitu loh. Tetap. Ketulusan itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipikirkan. Iya. Iya dong, ketulusan. Makanya gue bilang 80-90% ya udah rasa yang berjalan. Iya. Karena ketika kita jalan, kita rasa kita udah gak enak nih, gue mundur lah. Iyalah. Gitu loh. Kayaknya nggak logis nih gue nih. Iya, benar gak? Kan rasa. Berpikirnya rasa. Deg-degan ketemu cewek udah deg-degan, deg-deg. Udah kenalan. Nggak usah basa-basi deh, kenalan. Kita berbicara masalah rasa gitu. Tapi kalau gue tuh jujur kalau gue nih dulu gue kalau deketin perempuan lo tau gue gampang, maksudnya gue gampang asik sama orang gitu. Tapi kalau gue deketin perempuan yang bener-bener gue awalnya kagum, belum cinta. Kalau menurut gue sih Iya, nggak Pak. cinta. Kalau pernah kagum dan gue suka, Sering lah kita kayak gitu. gue diam 1000 bahasa nih. Ya, kan Gak akan lo ngelihat Pedros yang ekstrovert, gak akan ngeliat Pedros yang gamblang kalau ngobrol sama orang. Gue akan diam. Kan kita Kenapa gue diam? Kenapa? Karena gue lebih suka menikmati dia dari jauh. Karena kenapa? Kenapa gue kayak gitu? Ketika dia dekat sama gue takut dia nanti akan kecewa dengan sifat gue dan dia akan menjauhi gue. Oh, oke. Tapi kalau misalkan anggaplah cewek, ngomong sakne gue ya kan, pertama kali ngeliat ya sakne kan. Sakne. Wow. Kemana-mana. Wow. Ngayal kemana-mana. Biar kate tuh rawa berduri banyak buaya. Gue jabanin. Gue lewatin. Mau banyak pengalaman pokoknya gue harus ya kan. Harus gue pepet terus kalau sakne. Nah, kan itulah manusia gitu. Ketika jalannya setan dia akan lebih berjuang lebih kuat, brutal. Tapi ketika di jalannya Tuhan yang diridhoi, tapi dia nggak pernah berpikir selalu menyalahkan dirinya. Gobloknya orang tuh begitu. apaan maksudnya menyalahkan orang? Lo enggak. Lo lagi sakne. Rawa berduri. Bener gak? Terabas gak tadi lo ngomong? Terobos. Sesat gak jalannya? Sesat. Kok lo bisa begitu? Nah itu karena gue manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Alasan buat gua. Tai lah.
Alasan buat gue itu cuma buat alasan orang-orang sekarang aja. Manusia nggak pernah luput dari dosa. Fuck. Ya emang sekarang manusia sekarang, kalau dulu mah enggak. Gitu gila. Sekarang mau buat jadi alibi doang. Iya ngepet. Pesanan tolol. Nggak ada, masih bukan. muter-muter mulu anjing. Enggak, udah bercanda gue tuh aja. Udah gue bilangin, pokoknya jangan lu berharap, ini itu doang, udah selesai. Gue bilang jalanin aja, nikmatin aja, rasain apa yang lo rasain. Ketika lo sedang merasakan jangan pernah berpikir, ketika sedang berpikir jangan pernah merasa. Udah itu aja. Rasanya kayak gini. Oke, sekian dari kita semua. Gue Darto. Gua Pedros. Sampai ketemu di Next episode. next episode. Oke. Bye bye.